Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan saya sampaikan tentang mata kuliah Hukum Perdata. Pada kesempatan kali ini, untuk materi perdana akan saya sampaikan tentang ruang lingkup yang nanti akan dipelajari di dalam Hukum Perdata. Sebelum saya menyampaikan tentang ruang lingkup Hukum Perdata, maka perlu saya sampaikan tentang pengertian daripada Hukum Perdata. Saya mengartikan Hukum Perdata itu adalah sebagai seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Artinya antara individu dengan individu yang lain. Sehingga di dalam hukum perdata nanti itu tentu akan menyangkut yang namanya privat atau pribadi, ya, pribadi yang satu dan pribadi yang lain dalam rangka apa? Hubungan hukum. Hubungan hukum nanti itu ya tentunya akan menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban hukum. Ya, meskipun di dalam hukum perdata nanti itu ada beberapa ahli mendefinisikan tentang hukum perdata. Ya, ada mendefinisikan tentang seperangkat norma yang mengatur hubungan hukum antara orang per orang, ada mengartikan hukum tertulis tidak tertulis dan sebagainya. Tetapi prinsip daripada hukum perdata itu lingkupnya nanti itu adalah bagaimana hubungan hukum itu antar orang per orang itu akan diatur oleh aturan, oleh norma. Nah, norma itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Nah, kenapa saya kata tidak tertulis? Karena nanti di dalam hukum perdata itu kita bisa mengartikan hukum perdata dalam arti sempit dan hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit itu adalah hukum perdata ansih. Artinya hukum perdata yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Sementara ketika hukum perdata dalam arti luas itu menyangkut juga di samping hukum perdata yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata, juga diatur di dalam kitab undang-undang hukum dagang, juga diatur dalam hukum adat, aspek perdatanya. Sehingga ruang lingkup daripada hukum perdata itu kita bisa manai dalam arti luas. Sehingga nanti akan saya sampaikan di dalam hukum perdata itu nanti tidak hanya hukum yang sifatnya tertulis saja, tetapi juga dimungkinkan hukum yang bersifat tidak tertulis. Ini saya mengartikan sebagai yang namanya hukum perdata. Atau saya dikatakan namanya hukum perdata material. Karena nanti ada juga namanya hukum perdata formil. Hukum perdata formil itu adalah cara melaksanakan hukum perdata material. Ya, hukum acara biasa. Itu nanti ada mata kuliah tersendiri. Sehingga ruang lingkup daripada hukum perdata yang nanti akan saya sampaikan itu akan berbicara masalah hak dan kewajiban subjek hukum. Sejak manusia itu atau sejak individu itu lahir, ya kan, lahir sampai dengan meninggal dunia. Itu yang nanti akan kita pelajari di dalam hukum perdata. Jadi memang sangat luas. Jadi kehidupan manusia itu akan diatur oleh yang namanya hukum. Bahkan seorang bayi yang ada dalam kandungan ibunya pun sudah diatur oleh hukum. Kalau di tradisi Jawa itu ada istilah mapati, ya, ada istilah mapati umur 4 bulan itu
ada yang menggunakan istilah mitoni, umur 7 bulan dalam kandungan itu sudah ada aturan-aturannya, ya, ada aturan-aturannya. Ini adat, ya, adat. Sehingga ketika berbicara masalah hukum itu mulai dari manusia itu lahir sebagai apa istilahnya subjek hukum, ya, penanggung hak dan kewajiban, maka nanti akan berbicara masalah hukum tentang orang pribadi, ya, atau sering di dalam bahasa Belanda itu dan personenrecht, ya, personenrecht pribadi. Kemudian nanti hukum keluarga, nanti materinya nanti ada tentang perkawinan dan seterusnya. Ya. Kemudian juga menyangkut tentang hukum tentang harta kekayaan, ya, vermogenrecht. Dan nanti akan berbicara juga tentang hukum kewarisan, ya, hukum kewarisan. Di mana nanti tentu dalam waris nanti itu di Indonesia sendiri itu ada berbagai sistem hukum kewarisan. Ada menggunakan hukum waris adat, ada yang menggunakan hukum kewarisan yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada juga hukum kewarisan yang diatur dalam hukum Islam, faraid. Ya. Ini sebagai sebuah apa ya? Pluralisme di dalam waris. Dalam hukum kewarisan. Ya. Sebelum saya menyangkut dari lingkup tadi itu, ya kan, perlu saya sampaikan tentang sejarah, ya, tentang hukum perdata di Indonesia. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu dulu pernah dijajah oleh Belanda. Belanda pernah jajah Indonesia, sehingga nanti sumber hukum yang namanya kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Ada menerjemahkan Burgerlijk Wetboek itu sebagai kitab Undang-Undang Hukum Sivil. Saya sendiri menerjemahkan Burgerlijk Wetboek itu sebagai kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kitab Undang-Undang Hukum Perdata nanti ini yang akan mempengaruhi sistem hukum perdata di Indonesia. Meskipun nanti tidak hanya bersumber kepada kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, tetapi ada sumber-sumber hukum lain yang memang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Kalau dari aspek sejarah, BW atau Burgerlijk Wetboek, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu berasal dari Belanda. Dengan asas namanya konkordansi, ya, artinya pemaksaan penggunaan sistem hukum negara penjajah untuk digunakan di negara jajahan. Dalam ini adalah di Indonesia. Ada penyesuaian di situ antara hukum Belanda dan hukum Indonesia pada waktu itu. Sehingga di dalam KUH Perdata nanti itu akan dijadikan sebagai bagian sumber hukum yang akan mempengaruhi terhadap sistem hukum perdata di Indonesia. Belanda sendiri sebenarnya BW-nya itu berasal dari kode sivil Prancis. Jadi karena Belanda juga pernah dikuasai oleh Prancis, sehingga pada waktu tahun 1830 BW Belanda itu dipengaruhi nilai-nilai dari Prancis. Nah, kemudian kitab Undang-Undang Perdata tadi saya sampaikan, itu mempengaruhi sistem hukum perdata di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, BW itu berlaku di Indonesia dengan start date tahun 1947 nomor 23 dan berlaku efektif tahun 1848. Itu sumber hukum BW atau Burgerlijk Wetboek, ya, sebagai
kitab undang-undang hukum perdata yang digunakan sampai saat ini ya, berpengaruh ya di dalam sistem hukum nasional kita. Nah, sebenarnya KUH Perdata atau BW itu tidak langsung otomatis berlaku pada waktu itu sebenarnya. Tetapi karena pada waktu itu ada politik Belanda ya, dalam pasal 131 IS ya, itu mengatur tentang penggolongan penduduk Indonesia pada waktu itu. Di mana di dalam penduduk Indonesia pada waktu itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan Eropa, ada golongan timur asing, ada pribumi. Nah, sebenarnya BW itu hanya berlaku untuk orang-orang Eropa pada waktu itu, ya, orang-orang Eropa, kemudian keturunan orang Eropa, atau orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa, sehingga BW tidak berlaku untuk orang Indonesia pada waktu itu. Tetapi tadi saya sampaikan, ini berkaitan dengan politik hukum Hindia Belanda pada masa Belanda pada waktu itu. Yang pada intinya politik pada waktu itu ada penggolongan penduduk tadi yang saya sampaikan, ya, sehingga politik hukum pada waktu itu hukum perdata, hukum pidana, kemudian hukum dagang, ya, itu akan diatur sebuah undang-undang yang diberlakukan untuk orang-orang Eropa sebenarnya, bukan orang-orang pribumi. Jadi mereka diatur oleh undang-undang yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, atau juga itu namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namanya WVK, Wetboek van Koophandel. Ada juga waktu itu ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht, ya, pada waktu itu. Itu untuk orang-orang Eropa, bukan untuk orang kita, ya. Diberlakukan di Indonesia tahun 1848 itu sebenarnya awalnya itu tidak untuk orang Indonesia, tetapi untuk orang-orang Eropa yang ada di Indonesia. Namun demikian, dalam pasal 131 IS tadi itu, pemerintah Belanda itu membolehkan orang-orang timur asing, orang-orang katakanlah bukan Indonesia asli, ya kan, itu bisa menundukkan diri untuk tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, bisa tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang milik Belanda. Bahkan orang-orang pribumi pun itu bisa menundukkan diri terhadap BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tunduk kepada WVK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Meskipun sebenarnya orang-orang Indonesia asli atau orang-orang pribumi itu tidak tunduk kepada BW, tetapi tunduk pada hukum adat orang Indonesia. Namun demikian, orang adat pribumi dapat menundukkan diri terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini awal mulanya. Ya, pasal 131, bahkan di dalam pasal 163 IS itu ada orang-orang Asia, Jepang misalnya. Ya, Jepang itu tidak tunduk pada hukum adat, tidak tunduk kepada tidak tunduk kepada hukum timur asing, tetapi dia tunduk pada KUH Perdata. Boleh, karena ada perjanjian pada waktu itu. Orang timur asing termasuk Arab, Cina, ya kan, keturunan Cina. Kalau Bumi Putra itu kan ada orang Indonesia asli, ya kan, dan seterusnya, ya, dikatakan sebagai orang Indonesia asli atau Bumi Putra.
Sehingga di dalam hukum perdata sekarang ini yang bersumber tadi kepada yang namanya kitab undang-undang perdata, sekarang tidak hanya itu sebagai sumber maksud saya sebagai satu-satunya sumber di dalam hukum perdata, ada beberapa sumber yang nanti dijadikan sebagai rujukan. Sumber itu adalah tempat diketemukannya, tempat sebagai hukum itu ada, ya. Itu ada namanya AB, Algemein Berbaligen. Kemudian ada BW, Burgerlijk Wetboek. Ada WVK, Wetboek van Koophandel. Ini sumber-sumber hukum, ya. Di mana sumber hukum ini sebenarnya adalah produk Belanda, ya, yang kemudian dengan asas konkordansi tadi itu diberlakukan di Indonesia. Nah, ada sumber hukum hukum perdata tidak tunduk kepada BW atau WVK, tetapi ini merupakan produk hukum Indonesia. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Ini merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan sumber hukum perdata. Itu berkaitan dengan keagrariaan, tentang tanah yang nanti ada mata kuliah tersendiri, ya, tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya apa? Sejak adanya Undang-Undang Agraria itu, maka apa yang diatur di dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjadi tidak berlaku. Yang berlaku apa? Ya pakai Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 60, tidak tunduk lagi kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu misalnya begitu. Ada lagi misalnya sumber hukum perdata, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Itu tentang hak tanggungan. Hak tanggungan. Kalau di dalam KUH perdata itu ada hipotek, kredit verban. Nah, maka muncul sumber hukum di Indonesia namanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Artinya apa? Artinya apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, ya kan? Itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku lagi nanti ya undang-undang yang baru itu, nomor baru ini. Karena memang pembangunan hukum perdata itu tidak kemudian secara totalitas, ya, tapi secara parsial. Jadi ada undang-undang yang menggantikan, ya. Nanti agraria tentang pertanahan tadi diganti Undang-Undang 5 tahun 60, Undang-Undang hak tanggungan ada menggantikan Undang-Undang kredit verban, ya. Kemudian hipotek, ya. Ada juga Undang-Undang tentang fidusia Nomor 42 Tahun 99. Ada Undang-Undang tentang PT, ya, ini kalau diatur dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau katakanlah WVK, maka untuk perusahaan PT itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini sumber hukum juga. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, ini sebagai undang-undang perkawinan, ya, tentu yang beragama Islam. Nanti ada juga Undang-Undang tentang Impres tahun 91, nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, di dalam hukum KUH perdata tadi itu berlangsung secara terus-menerus, ya. Dari zaman konkordansi pada masa Belanda, kemudian dengan asas penundukan diri tadi itu berlangsung terus-menerus. Bahkan kemudian ketika pemerintahan Jepang itu masih berlaku. Jepang dulu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 42, Pasal 3, yang intinya menyatakan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum, undang-undang, ya, sementara masih berlaku selama tidak bertentangan dengan pemerintah militer Jepang. Artinya apa? Artinya untuk mencegah kevakuman pemerintah Jepang dari Belanda masuk ke Jepang, untuk mencegah kevakuman, maka KUH Perdata BW tadi masih berlaku juga pada masa pemerintahan Jepang. Kemudian masuk kepada kita merdeka, ya, 17 Agustus 1945 kita merdeka. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 kita punya konstitusi, ya.
konstitusi negara. Namanya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 2 aturan peralihan dikatakan begini, bahwa segala badan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut undang-undang ini, maka seluruh peraturan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan ini pada masa Belanda, pada masa Jepang, untuk mencegah kevakuman hukum, mencegah kekosongan hukum, maka itu diberlakukan terhadap hukum di Indonesia. Biar hukum tidak kosong, tidak kosong. Karena jangan sampai ada suatu perbuatan aturannya tidak ada. Maka meskipun itu hasil produk pemerintah Belanda, kemudian nanti disesuaikan dengan sistem tata hukum Indonesia. Sehingga nanti ada beberapa pasal yang memang tidak diberlakukan. Disesuaikan dengan Indonesia sebagai negara dasar Pancasila. Itu berlaku. Artinya pemberlakuannya itu berlangsung sampai saat ini. Dasar apa? Pasal 2 aturan peralihan. Ya. Meskipun nanti di dalam perjalanannya itu ada beberapa pasal yang kemudian dinyatakan dicabut. Di itu ada juga PP nomor 2 tahun 45. Ya. Ini yang tetap memperlakukan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Ya. Ini khususnya tentang pertanahan. Ya. Jadi mencabut undang-undang sebelumnya dulu ada pertanahan itu ada namanya Agraris Wet, ada buku 2, ya. Beberapa ketentuan tentang agraria dicabut sejak adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Ini sumber hukumnya. Di dalam hukum perdata tadi itu, tadi saya sampaikan seluruh materinya, perlu kita mengetahui tentang yang namanya sistematika hukum perdata. Sistematikanya. Nah, sistematika dalam kitab Undang-Undang Perdata itu terdiri 4 buku. Buku 1 tentang orang, Personenrecht. Buku 2 tentang benda, Van Zaken, benda. Buku 3 tentang perikatan, ya, Van Verbintenisme, ya, perikatan. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, ya, dan daluarsa, Verjaring. Tapi kemudian para ahli hukum perdata ini pembuktian nanti akan lebih masuk kepada hukum formil atau hukum acara perdata. Nah, sistematika sampai saat ini belum berubah. Maka oleh para ahli hukum perdata kemudian membagi hukum perdata menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Kelompok pertama itu adalah hukum tentang orang, sama personen itu. Kemudian yang kedua tentang hukum keluarga. Kemudian yang ketiga. Jadi sebenarnya ilmu hukum itu mengatur siklus kehidupan manusia. Jadi orang, keluarga, kemudian harta kekayaan, waris. Kalau kita cermati sebenarnya, ini saya sampaikan, sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum oleh para ahli ilmu hukum itu berangkat dari siklus kehidupan manusia. Coba kita bayangkan, ketika manusia itu ada, lahir, maka dia sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban, maka muncul hukum tentang orang. Bahkan mengatur juga kalau dalam kewarisan itu, seorang bayi yang ada dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir jika kepentingan si anak menghendaki. Jadi itu sebagai hukum orang. Orang itu kan tidak bisa hidup mandiri, membutuhkan orang lain, aspek sosial, butuh orang lain. Maka muncul kelompok yang kedua, namanya hukum keluarga. Orang sendirian tidak bisa, kemudian dia butuh orang lain, maka nanti ada perkawinan, membentuk keluarga, maka diatur juga yang namanya hukum keluarga. Nanti ada berbagai pengaturan tentang hukum keluarga. Kemudian ketika orang berkeluarga, dalam kacamata hukum perdata,
Apa yang dicari toh? Ya tentu di samping ibadah, keturunan, maka yang dicari adalah apa? Harta kekayaan. Maka kemudian yang ketiga itu mengatur tentang hukum harta kekayaan. Artinya apa? Artinya supaya orang, keluarga ketika mencari harta kekayaan itu tidak melanggar hukum, sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan norma-norma hukum, sehingga menjadi hukum keluarga. Nah, setelah mengumpulkan harta kekayaan sekian banyak, apa kemudian? Maka orang akan meninggal dunia. Ketika meninggal, maka perlu diatur apa? Yang diatur adalah kewarisan. Jadi siklus kehidupan manusia. Jadi mulai perorangan, berkeluarga, dari harta kekayaan, ditinggal. Ya, ditinggal. Maka muncul namanya hukum kewarisan. Itu siklus kehidupan manusia. Itu sedikit banyak tuh menginginkan itu. Jadi ada anekdot itu orang-orang itu maunya itu hidup itu mewah, punya istri yang cantik, punya harta kekayaan yang melimpah. Kemudian setelah punya harta banyak, nanti meninggal masuk surga, ya kan? Itu itu sesuatu yang memang anekdot yang ingin orang wujudkan, maunya kalau dalam bahasa Jawa itu bejo dunia bejo akhirat. Jadi orang itu pengennya ya punya istri cantik atau suami yang ganteng, kemudian punya harta yang melimpah, mobil banyak dan sebagainya, nanti meninggal masuk surga. Nah, lalu bagaimana supaya terwujud? Ya ada aturannya, ada normanya itu loh. Itulah mengapa ada materi tentang hukum tentang harta kekayaan dalam hukum perdata, tidak bisa kemudian dilepaskan dari itu. Nah, hukum perdata itu dalam konsep hukum perdata nasional sekarang ini, ya kan, ya tidak lagi pembagian penggolongan penduduk tadi itu, ya kan, ya yang namanya hukum perdata itu konsepnya ya harus dari hukum perdata Indonesia, nilai-nilai hidup di Indonesia. Ya. Tapi kalau ketika belum ada, memang kevakuman hukum, ya kan. Sehingga kalau hukum KUH perdata itu dapat dijadikan sebagai pedoman, ya. Pedoman hukum tidak tertulis, bahasanya begitu menurut Saharjo itu. Jadi tidak wajib, tetapi dalam konteks praktek itu namanya banyak yang menundukkan diri kepada yang namanya kitab undang-undang hukum perdata. Ada produk hukum undang-undang, tetapi memang saat ini kita belum bisa yang namanya merubah yang namanya kitab undang-undang hukum perdata. Kita belum punya. Sehingga kita masih menggunakan yang namanya BW. Dan kita banyak sekali kita menundukkan diri kepada yang namanya BW. Kita tunduk kepada BW. Artinya aturannya itu kita mengikuti aturan BW. Ya. Meskipun demikian, itu BW, ya kan. Kemudian muncul surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63. Ya, pada waktu itu Menteri Kehakiman adalah Sarjo, ya kan. Beliau mengatakan bahwa BW sebagai hukum tidak tertulis dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Artinya apa? Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum, khususnya di dalam hukum perdata. Dengan catatan, apa yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Tidak boleh bertentangan dengan hukum Indonesia, tidak boleh. Karena bagaimanapun sumber hukum di Indonesia itu adalah Pancasila, ya. Artinya ketika ada pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata kok tidak sesuai, maka tidak diberlakukan. Maka muncul skema ini. Skema itu mencabut beberapa pasal, ya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri di dalam materi tentang hukum perdata. Ya, ada tentang jual beli, tentang tindakan hukum, ya kan? Itu diatur sendiri. Kemudian dalam skema itu juga mengatur tentang dengan adanya undang-undang pokok agraria, ya,
nomor 5 tahun 60, ya, maka seluruh ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata selama berkaitan dengan tanah maka menjadi tidak berlaku. Yang berlaku ya menggunakan yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, saya kira itu sekilas tentang nanti materi yang akan kita pelajari di dalam atau ruang lingkup di dalam hukum perdata. Ini sebagai kuliah perdana. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan tentang materi-materi yang tadi secara umum sudah saya berikan. Paling tidak, saudara sudah mempunyai gambaran apa toh isi daripada materi yang namanya hukum perdata material. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.